Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sama simak kajian lanjutan daripada kitab Jurumiyah kita sebagai ilmu nahwu dasar, bahwasanya musannif berkata Bismillahirrahmanirrahim, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasawfa wa ta'it ta'nitsis sakinah. Artinya fi'il dikenali atau bisa diketahui beda daripada isim dan huruf dengan pertama kemasuki qad, kedua adalah sin, ketiga saufa, dan keempat adalah ta tanis. Nah, di sini menerangkan tentang ciri daripada kalimat fi'il itu ada 4. Yang pertama yaitu dimasuki oleh qad di awalnya sebelum fi'il tersebut. Kedua, saufa di awalnya. Ketiga adalah sin di awalnya. Keempat adalah ta tanis sakinah atau ta tanis yang sukun di akhirnya. Baiklah, setelah kita tahu secara global daripada ciri fi'il yang dijelaskan oleh musannif di dalam kitab Jurumiyah ini, kita akan rinci satu persatunya. Satu yaitu qad. Qad ini bisa masuk terhadap fi'il madhi, yang kedua bisa masuk terhadap fi'il mudhari'. Nah, ketika qad ini masuk terhadap fi'il madhi, maka maknanya bisa dua. Satu di antara dua. Yang pertama, maknanya itu bisa menunjukkan kepada tahqiq. Dan yang kedua, qad itu ketika masuk pada fi'il madhi maknanya bisa menunjukkan kepada taqrib. Tahqiq sendiri artinya adalah sungguh. Kemudian taqrib artinya adalah hampir. Mari kita perhatikan kedua contoh berikut ini. Pertama, qad yang menunjukkan makna tahqiq. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minuna. Nah, di sini ada qad. Nah, aflaha ini adalah fi'il madhi yang diawali dengan qad sebagai ciri fi'il madhi tersebut. Nah, makna qad di sini menunjukkan kepada tahqiq. Artinya sungguh. Maka kita wallahu a'lam bisa mengartikan potongan ayat itu dengan sungguh telah bahagia orang-orang yang beriman atau orang mukmin. Yang kedua, contoh qad yang masuk pada fi'il madhi dan menunjukkan makna taqrib atau makna hampir, seperti yang sering kita dengar atau sering bahkan kita lafalkan, yaitu lafal qad qamat as-salatu. Nah, qamat ini adalah fi'il madhi yang diawali oleh qad. Nah, maka maknanya di sini adalah taqrib atau hampir. Artinya hampir berdiri sholat, seperti itu. Selanjutnya, untuk qad yang masuk kepada fi'il mudhari atau berada di permulaan mudhari, itu maknanya juga bisa satu di antara dua. Pertama, maknanya bisa menunjukkan kepada taklil. Yang kedua, maknanya bisa menunjukkan kepada taksir. Artinya taklil yaitu jarang. Kemudian artinya taksir yaitu sering. Nah, baiklah, contoh yang pertama yaitu qad yang menunjukkan arti taklil atau jarang. Qad yasduqu al-kadzubu.
artinya jarang sekali benarnya seorang pendusta. Yang kedua, contoh daripada qad litaksir, yaitu qad yaf'alut taqi al khaira. Sering sekali mengerjakan orang yang bertakwa kepada kebaikan. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang ciri kalimat fi'il yang pertama, yaitu qad. Nah, perlu diingat, untuk secara dasar kita harus betul paham bahwasanya ciri fi'il yang pertama yaitu termasuki oleh qad di awalnya, dan qad ini bisa masuk kepada fi'il madhi, juga bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Selanjutnya kita akan membahas ciri kalimat fi'il yang nomor kedua dan nomor ketiga, yaitu sin dan saufa. Yang mana sin dan saufa ini hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Yang tentunya ketika sin dan saufa ini masuk kepada fi'il mudhari', maka maknanya menjadi hanya untuk zaman istiqbal atau waktu yang akan datang. Cuma perbedaannya, jika menggunakan sin, waktunya lebih dekat. Namun jika menggunakan saufa, jeda waktunya agak lebih jauh. Contohnya di sini, ketika sin masuk kepada fi'il mudhari, lafal ya'kulu yang artinya makan. Nah, maka kita contohkan menjadi sayakulu, artinya dia akan makan. Nah, akan makannya dia ini sangat dekat sekali, karena seperti digambar, akan makannya itu sudah mulai menyendok makanannya masing-masing. Kemudian jika saufa, contohnya seperti lafadz ya'kulu yang akan kita jadikan contoh, yaitu fi'il mudhari daripada akala ya'kulu. Nah, di sini kita masuki dengan saufa menjadi saufa ya'kulu. Artinya sama, dia akan makan. Cuma akannya ini masih menunggu beberapa saat atau beberapa waktu, atau bahkan baru mulai menanak nasi misalkan. Seperti itu. Itulah perbedaan daripada makna sin dan saufa, yang mana kedua-duanya ini perlu diingat itu menjadi ciri fi'il dan khusus masuk kepada fi'il mudhari' yang akan nantinya tentu waktunya kepada zaman istiqbal, masa yang akan datang. Berikutnya, ciri kalimat fi'il yang nomor 4 atau yang terakhir ditulis di dalam kitab Jurumiyah ini, yaitu ta tanis sakinah. Apa itu ta tanis sakinah? Ta yang biasa kita tulis di ujung kalimat fi'il dengan harokat sukun, makanya dia sakinah, sukun. Selanjutnya, ini ta tanis sakinah ini khusus hanya masuk kepada fi'il madhi, tidak ada yang lainnya. Nah, seperti itu. Tujuan daripada ta tanis sakinah ini adalah untuk mengetahui bahwa kalimat isim yang disandarkan kepada fi'il tersebut adalah perempuan. Entah itu yang disandarkannya menjadi fa'il atau subjek, atau menjadi naibul fa'il dalam tatanan kalimat fasif. Nah, seperti itu. Maka ketika fi'il madhinya ada ta tanis di ujungnya, subjeknya atau fa'ilnya atau objek daripada naibul fa'il dalam tatanan kalimat pasif, itu adalah perempuan. Mari kita sama contohkan. Contohnya seperti qomat hindun. Nah, lafal qomat kemudian ditambah dengan ta tanis ujungnya
Maka kalimat isim yang disandarkan kepada lafal qomat ini adalah bergenre perempuan atau muannas. Seperti qomat Hindun. Qomat telah berdiri. Siapa Hindun? Yaitu Teteh Hindun. Nah, kalau dia disandarkan fa'ilnya atau subjeknya kepada laki-laki, tidak perlu pakai tak tanis. Contoh, koma Zaidun. Koma sudah berdiri. Siapa Zaidun? Yaitu Kakang Zaid. Nah, seperti itu. Itulah tak tanis untuk penegasan bahwasanya tak tanis ini khusus menjadi ciri kalimat masuk kepada kalimat fi'il madhi, tidak kepada fi'il yang lainnya. Jadi secara ringkas yang dicatat oleh musannif di sini adalah ciri fi'il 4, satu qad, dia bisa masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Yang kedua adalah sin, ketiga adalah saufa. Kedua-duanya ini hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Yang keempat adalah tak tanis sakinah atau yang sukun di akhir kata. Nah, itu khusus masuk kepada fi'il madhi. Nah, kemudian musannif di sini tidak mencatatkan secara awal ciri fi'il yang lainnya, yaitu seperti ciri fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il yang menunjukkan kepada makna tolab atau permohonan. Nah, ciri fi'il amar nanti di kitab lain kita akan sama pelajari, yaitu bisa termasuki oleh ya, domir muannasah mukhatabah, dan juga nun taukid. Nah, seperti itu dulu. Wallahu a'lamu bishawab.